Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ketahui bahwa beberapa hari ini kita masyarakat mendampingi para pejuang ya untuk menjelaskan tentang ijazah palsu. Kita di Reskrim Polda dan masyarakat tentu mempertanyakan pemanggilan para teman-teman ini, Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan, ini dalam rangka pendekatan politik atau pendekatan kekuasaan. Karena aromanya seolah-olah tujuannya hanya ingin memenjarakan ya, dan bukan fokus pada kasus pemalsuan ijazah, tetapi lebih kepada orang-orang menuduh ini adalah pembuat kekacauan, kisruhan pada pasal-pasal ITE dan lain sebagainya. Mungkin di sini sama bersama dengan beberapa tokoh UI, ya, UI Watch dan Bapak Marwan, kami mohon tanggapan awal. Ini menangkapnya seperti apa pemeriksaan ini, diperuntukkan untuk apa? Gitu. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita bicara aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita bisa paham tentang ada aspek hukum, aspek politik, aspek sosial, dan sebagainya. Nah, terkait dengan masalah ijazah ini, sebetulnya berangkat dari proses misalnya waktu Joko Widodo itu mendaftar sebagai wali kota di Solo. Nah, di sana dalam peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku itu harus menyerahkan kualifikasi pendidikan misalnya. CV lah begitu kasarnya. Nah, ini sifatnya administratif, tapi juga ada aspek politik, yaitu bahwa ini sedang akan ada proses demokrasi pemilihan. Nah, ternyata dalam perjalanannya itu ditemukan waktu daftar jadi wali kota itu ijazahnya Dr. Andes. Ya. Di DKI untuk jadi gubernur mungkin masih Dr. Andes atau sudah insinyur. Tapi yang jelas waktu Pilpres 2014 dan 2019 itu jadi insinyur. Nah, ini kan data-data ini diserahkan secara resmi ke KPUD dan KPU. Jadi wajar kalau masyarakat itu bertanya, sebetulnya ini ijazahnya Dr. Andes atau insinyur. Itu satu. Yang kedua, wajar juga kalau bertanya, mana ini kopinya misalnya. Kok di KPUD dan KPU itu beda. Jadi hilang ini data. Data-data gitu. Nah, karena ini negara demokrasi, wajar saja bagi rakyat. Kalau memang Anda benar-benar ijazahnya tidak palsu, ya kan, tunjukkan mana, jangan malah hilang. Nah, hilang ini jangan-jangan ada komplotan di KPUD dan KPU, menghilangkan sengaja gitu. Tapi apapun itu, seandainya rakyat menuntut secara hukum, ya lewat proses di pengadilan, datang ke polisi, nanya, lalu pengadilannya benar, dilakukan secara terbuka, apakah itu di PN yang di Solo atau yang di Jakarta, maka akan bisa terungkap sebetulnya memang ini asli gitu. Tapi kalau prosesnya sendiri tidak pernah dilakukan, yang ada adalah orang yang mempertanyakan itu justru ditangkap, maka pendekatannya bukan pendekatan hukum lagi, yang adalah pendekatan kekuasaan. Mentang-mentang berkuasa, jadi presiden misalnya waktu itu, maka bisa mengintervensi yang namanya pengadilan. Hakim-hakim itu bukan memproses, membuktikan di pengadilan ya, bahwa ini memang asli. Tidak ada proses itu. Yang ada adalah dua orang itu ditangkap, lalu dihukum 6 tahun. Siapa itu? Gus Nur dengan Bambang Tri yang mempertanyakan itu. Nah, jadi pendekatan kekuasaan politik otoriter itu sudah terbukti dulu waktu kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, sekarang ini kelihatannya akan kembali terulang. Terhadap siapa? Terhadap 5 teman-teman kita yang sudah
dipanggil yang katanya itu untuk lebih kepada proses klarifikasi. Nah, klarifikasi kasus apa? Ini juga tidak jelas. Hanya disebutkan kejadian tanggal 26 Maret. Kasus apa? Artinya bahwa polisi ini terkesan sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa ya dicurigai? Dari Joko Widodo and gang misalnya. Nah, karena itu sebagai presiden yang baru, yang punya mandat, yang sudah bersumpah sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar, Pak Prabowo ini karena membawahi Kapolri, kita minta untuk mengarahkan, jangan mengulangi kasus lama. Jangan mengulangi terjadinya kriminalisasi terhadap 5 orang ini, mengulang yang dulu terhadap 2 orang, sampai masuk penjara 6 tahun misalnya. Untuk apa? Untuk minta klarifikasi ijazah Anda mana? Itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan, tapi justru yang minta klarifikasi ini ditangkap. Ini juga sama, teman-teman yang 5 ini punya bukti-bukti bahwa ini sebetulnya pantas dicurigai. Sehingga mereka minta ada proses hukum, datanglah ke Bareskrim misalnya. Di Bareskrim itu mestinya kan diproses. Ya, ini kan tidak. Ini langsung yang datang katanya Jokowi bilang dia difitnah. Ya, fitnah yang mana? Ya kan, lalu bawa ijazahnya toh tidak dibuka kepada publik. Sama juga waktu tanggal 16 April di Solo, ditunjukin ke wartawan tapi tidak boleh difoto. Bagaimana itu? Sementara kewajiban undang-undang ya, waktu proses pilkada di Solo itu wajib nunjukin. Ini perintah undang-undang. Waktu jadi pendaftar waktu Pilpres 2014 itu wajib ditunjukkan. Kenapa kok itu tidak? Sampai sekarang kita tidak bisa lihat mana yang asli. Jadi seandainya dibilang ini teman-teman ini memfitnah, fitnahnya seperti apa? Ya, kalau memang benar fitnah, nah yang asli mana? Ini tidak ada yang aslinya gitu, tidak kelihatan. Nah, kita menyuarakan ini apa? Dalam rangka ingin menjalankan perintah Allah. Ya, ini nahi mungkar. Jangan sampai nanti semua orang ditipu. 280 juta orang rakyat Indonesia itu tertipu. Nah, kita tidak mau itu supaya hukum ditegakkan. Jangan menjalankan pemerintahan, kekuasaan dengan pendekatan politik kekuasaan, otoritarianisme, ya jangan seperti itu. Kalau seperti itu ya, saya kira ini negara untuk akan kemana nanti? Kita tidak mau seperti itu. Saya kira itu secara umum. Baik. Saudara, kita tahu bahwa salah satu keyakinan dari 5 sahabat yang sedang diperiksa di Polda kali ini, yaitu adanya dugaan masyarakat bermasalah pada ijazah itu didasarkan pada 2 hal. Ya. Salah satunya 2 hal. Pertama adalah masalah skripsi. Yang kedua adalah masalah KKN. Sehingga apabila terjadi keluarnya ijazah, katakan itu asli, itu pun sudah bermasalah. Inilah yang tentunya tadi kita tanyakan dari jawaban dari Pak Marwan tadi tentang pendekatannya ini pendekatan politik atau pendekatan kekuasaan. Ya, kalau pendekatan kekuasaan pantas saja target mereka pokoknya ingin memenjarakan, ini yang akan menjadi masalah apabila terjadi penahanan secara tidak adil. Mungkin ada dari UI Watch ya, ada Bapak Buyung, silakan saya kasih waktu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi pada saat ini kalau kita lihat, ya, kondisinya sudah nggak benar. Polisi dalam hal ini Kapolri kayaknya sepertinya telah diatur ini semua. Dan kita berharap kepada polisi supaya jujur, ya, benar dan adil. Kalau mau dianggap sebagai polisi Republik Indonesia, dan kita berharap pada Prabowo sebagai seorang presiden yang punya mandat dari rakyat, yang telah bersumpah demi rakyat, demi negara ini supaya bertindak tegas. Jangan sampai hanya menjadi presiden omong-omong saja. Harus tegas bahwa saya adalah pimpinan di Republik ini, dan saya percaya, kami percaya Prabowo dapat berbuat dengan tidak melibatkan Jokowi lagi sebagai mantan presiden. Jangan sampai ada image Prabowo cuma mau jadi presiden
omon-omon. Ya. Saya kira Ya, demikian. baik, Pak Boyong. Mungkin mau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Heru Purwanto dari UAS menambahkan bahwa kami di sini juga kembali akan mengingatkan Polri agar menjunjung tinggi slogan kami, yaitu Veritas Probabilitas Justisia, di mana kita perlu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadi sekali lagi tolonglah Polri, kali ini adalah saat yang menentukan buat kalian. Kalau Anda semua menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan, maka rakyat akan percaya kepada Anda. Tapi apabila Anda kali ini terus saja melakukan seperti kemarin, maka jangan salahkan kami apabila kami akan benar-benar menolak atau bahkan seperti di negara lain membubarkan polisi di negara ini. Terima kasih. Baik Pak Maman, ada satu hal penting sekali, Ya. bahwa analisa tentang itu ijazah bermasalah yang diberikan dari Roy Suryo dan Bapak Risman itu berdasarkan upload atau berdasarkan ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh Jokowi, akhirnya dikeluarkan oleh dari partai PSI itu. Dan dari itulah maka dilakukan penilaian. Apabila ini dianggap melakukan pencemaran, maka tentu yang harus segera dipanggil dan diperiksa tentu ada Bapak Sandi itu, Ya. yang dia mengeluarkan, dan kalaupun Dan dia mengatakan asli. ada terkena ITE baik pasal 32 atau 35 itu kan berdasarkan orang-orang yang mengubah, yang memalsukan atau dan sebagainya. Itu ada dia. Mengapa yang fokus sekarang ini dipanggilnya adalah orang-orang yang sedang membuktikan. Kata Pak Jokowi, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, ini kan proses-proses pembuktian oleh orang-orang ilmuwan ini kan sedang berjalan. Ya. Ya, Pak Maman. Ya, saya kira pertama yang perlu kita catat adalah kalau hukum mau ditegakkan, yang pertama kali dipanggil itu ya tadi yang upload itu. Itu kan bukan Ya, ya. teman-teman yang 5, karena teman-teman yang 5 ini melakukan analisis sesuai dengan Ya, data yang betul. diupload oleh teman-teman dari PSI itu. Itu satu. Yang kedua kita catat, memang pada dasarnya kita meyakini ada kejahatan pemalsuan ijazah. Jadi pada dasarnya keyakinan kita nih, Ya. hakul yakin bahwa ijazahnya memang palsu. Cuma bagaimana mengcounter ini, maka dilakukanlah berbagai hal. Dan hal-hal ini bisa saja terbukti di belakang hari itu kebohongan. Jadi kebohongan ditutup dengan kebohongan, ada yang mengcounter, kebohongannya diganti dengan yang lain. Jadi terus bertingkat-tingkat ini kebohongannya. Ya, ya. Karena itulah ya, jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Dan kita minta supaya pengadilan itu benar-benar dilakukan secara terbuka, objektif, tanpa intervensi dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Inilah yang kita minta. Ya, ya. Dan saya kira kalau dalam proses hukum ini ada keterlibatan dari Polri misalnya, ada keterlibatan kejaksaan misalnya, ya, atau lembaga penegak hukum lain lah. Ini semuanya, terutama Polri dan kejaksaan ini kan ada di bawah kendali Presiden Prabowo. Bagaimana bisa Prabowo membiarkan pimpinan dua lembaga ini menjalankan agenda-agenda dari presiden terdahulu, terutama untuk menutupi kebohongan, kedua untuk menangkap orang-orang yang sebetulnya bukan mereka yang harus ditangkap. Bagaimana kemana aja nih presiden kita yang namanya Prabowo? Nah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, nah jangan-jangan dia ini cuma proksi, ada di bawah kendali Jokowi dan oligarki dan mungkin Cina. Nah kita tidak mau punya presiden seperti itu. Karena itulah kita mengetuk hati Pak Prabowo. Anda itu presiden negara Republik Indonesia yang penduduknya lebih dari 280 juta orang. Bukan presiden dari sekelompok orang Jokowi dan gengnya. Ya. Jadi tolong perhatikan ini dan rakyat akan berada di belakang Prabowo seandainya tadi dia bisa mengendalikan orang-orang yang ada di dua lembaga itu dan juga menciptakan terjadinya proses peradilan yang kita minta tadi supaya itu transparan, adil, terbuka, jujur dan sebagainya sesuai dengan aturan main. Baik, terakhir Pak Maron. Ya.
apa harapan Pak Marwan atau penilaian Pak Marwan, harapan masyarakat dari pernyataan dari Barreskrim bahwa sudah menyelesaikan penelitian atau secara forensik ya, dari apa itu tentunya ijazah tersebut dari beliau. Oke. Kira-kira apa harapan masyarakat atau harapan kita kepada Barreskrim? Jadi saya kira kalau kita bicara proses penegakan hukum namanya pro justisia, maka proses ini harus mengikuti aturan main di ranah peradilan itu. Ada penyelidikan, ada proses pengadilan. Mungkin nanti ada penuntutan dan sebagainya. Tapi yang paling kita harapkan adalah ini berlangsung secara benar sesuai dengan aturan. Jangan pendekatan kekuasaan. Jangan sampai nanti Barreskrim bilang sudah 90, nanti sudah 100%. Lalu kita digiring untuk percaya dengan itu. Sementara di sisi lain proses pro justisia itu tidak terjadi. Kita tidak mau itu, dan kalau itu terjadi, maka yang ada adalah ini pendekatan politik kekuasaan. Yang kedua yang ada adalah Prabowo hanya proksi dari Jokowi. Ya, ini dua hal penting yang perlu diingat oleh Pak Prabowo, oleh partai-partai di DPR, dan oleh seluruh rakyat. Ya, kalau sampai itu terjadi, maka lupakanlah untuk kita punya negara yang sesuai dengan konstitusi. Yang ada adalah bahwa negara ini ada di bawah kendali oligarki kekuasaan, yang ternyata presidennya itu adalah Joko Widodo, presiden 3 periode. Karena itu dua hal yang kita tuntut. Pertama, Prabowo supaya benar-benar menjalankan fungsi, tugas, janji sesuai pasal 9 Undang-Undang Dasar. Ya, yang kedua, kita ajak seluruh rakyat untuk bangkit melawan seandainya ini tidak terjadi. Dua hal ini, mari rakyat pahami masalah ini. Kita bukan memfitnah, kita bicara fakta, kita bicara soal aturan main yang diatur dalam konstitusi, sekian banyak undang-undang dan sekian banyak peraturan. Kita ada dalam koridor itu. Kita bersuara seperti ini juga sama. Kita melakukan itu untuk apa? Untuk tegaknya NKRI secara berdaulat. Kalau itu tidak dilakukan, maka tadi kembali mundur saja Pak Prabowo, mundur, dan DPR ini bubar sajalah. Ya, lalu yang ketiga, kita mari bangkit sama-sama rakyat ini untuk menumbangkan kejahatan sistemik ini. Baik. Pendek Pak Buyung, andai kata ternyata setelah pemeriksaan ini Roy Suryo ataupun Risman Syarnipar kemudian ditahan, apa sikap yang akan dilakukan oleh masyarakat kira-kira, atau apa menurut pandangan Pak Buyung? Tingkat Pak ya. Kalau kami dari UI Watch, kita akan melawan. Kita ingin menunjukkan hukum itu harus sesuai pada jalur. Hukum adalah panglima. Hukum adalah panglima di negeri ini. Kalau nggak bisa juga ya lihat aja nanti. Ya, kita akan koordinasi lagi dengan adik-adik mahasiswa kita. Sebenarnya kami udah nggak pantas nih untuk seperti ini. Kita udah tua. Cuman kepala 7 ya. Ya. Cuman demi generasi yang akan datang, demi kedaulatan bangsa, demi pribumi yang harus merasa dirinya adalah pemilik dari republik ini, kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Baik. Oke. Baik. Jadi pemirsa, dari Pak Marwan dan dari UI Watch, Pak Buyung mengatakan bahwa mencurigai bahwa pemanggilan ini pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Artinya bisa menjadi pendekatan ada semacam justru kemarahan yang bahkan sudah didahului akan dijerat juga dengan pasal UIT 3235. Padahal yang melakukan terjadinya itu, kalau dituduhkan, itu adalah yang mengupload dari ijazah yang karena akibat dari Jokowi tidak pernah mau menunjukkan, mengklarifikasikan, membiarkan ini berpanjang-panjang. Oleh karenanya, masyarakat harus berani membela keadilan. Tadi disinggung bahwa Pak Prabowo sebenarnya bisa dia melakukan suatu tindakan-tindakan apabila terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat. Baik, terakhir mungkin Anda mau menambahkan sedikit. Jadi sekali lagi kita ingatkan ya bahwa kita ini negara hukum. Selama ini kita selalu berkuar-kuar ini negara hukum, tapi rakyat tidak bodoh.
kita bisa melihat seperti apa hukum ditegakkan dan seperti apa hukum dipermainkan. Jadi sekali lagi saat ini ya sedang di Polda kita ya, kita ajak teman-teman polisi Polri untuk sadar. Inilah saatnya, saat menentukan buat kita semua. Apakah Anda mau, kalau main bola ini final sekarang, ya final ini hari ini benar-benar. Kalau Anda nanti benar-benar mengecewakan hasilnya dan membuat keputusan yang salah dan asal-asalan, maka jangan salahkan apabila rakyat nanti akan melawan. Itu aja. Ya, baik. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan ulang bahwa para narasumber ini tetap mengatakan apabila 5 orang ini yang diperiksa dan ditahan itu terjadi ketidakadilan, karena sebelum pemanggilan orang yang mengupload pertama yang terjadinya penilaian ijazah itu adalah Sandi dari PSI ya, yang dia tentu mengeluarkan keonaran pertama. Apabila itu tidak dilakukan pengadilan atau pemanggilan, maka pasti rakyat akan melakukan satu perlawanan. Ini terjadi ketidakadilan dan ini yang namanya pendekatan kekuasaan ya, yang hanya menjaga kepentingan Jokowi yang mengatakan ini menyakitkan hati kita. Kita tidak memisahkan antara Jokowi dengan dia sebagai seorang presiden. Seorang presiden memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi ini. Saya kira mungkin itu kita tunggu dan rakyat harus semua memonitor apa yang sedang terjadi pemeriksaan ini, mungkin sampai malam atau sampai besok. Jangan sampai ada terjadi satu penahanan sebelum terjadi suatu pengadilan yang sebagaimana dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.